Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Janetsu Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin part sebelumnya, yaitu kita memasuki chapter 148 sampai 150. Jadi buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Oke, sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe, gue ingatin buat kalian harus subscribe channel ini supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Kalau sudah, langsung aja ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 148 judulnya adalah Kematian Seorang Penjahat. Dan di part terakhir kita udah lihat ya, terakhir itu Tise berhasil menusukkan pisau ke tangan Leonor, yang dimana dia sebelumnya berhasil menyerap sihir dari mistem api hitamnya menggunakan sebuah item peninggalan pahlawan Sheik sebelumnya. Melihat pisau Tise yang tertancap di tangan kirinya, dia menyentuhnya dengan jari di tangan kirinya untuk mencoba menyambutnya, tetapi rasa sakit itu merusak wajahnya dan dia sepertinya menyerah. Begitu sakitnya sampai rasanya aku akan mati. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Itu ucap Leonor. Apakah levelku tidak normal? Semua orang mulai dari level 1. Tidak mungkin menghindari pertempuran dengan hidup di dunia ini. Saya mengandalkan diri saya sendiri dan bukan pada Tuhan. Saya tidak membutuhkan pelindungan ilahi dalam hidup saya. Leonor tidak ragu-ragu dalam kata-katanya. Dia menyangkal perlindungan ilahi tanpa ragu-ragu. Dia tidak menyangkal kehidupan yang dipaksa untuk hidup sesuai dengan dorongan perlindungan ilahi, tetapi menyangkal keberadaan perlindungan ilahi. Kehidupan Ruti dibuat kacau oleh perlindungan ilahinya, tetapi pada saat yang sama dia masih menerima berkat perlindungan ilahinya. Kemampuan Ruti untuk bertarung secara normal dalam mantra terkuat dan mengalahkan Asura Demon dengan satu tebasan yang membuat Tise kesulitan karena berkat perlindungan ilahinya. Bahkan sekarang jika Ruti mau, dia bisa melintasi jarak dalam sekejap dan membunuh Leonor. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Berbeda dengan kekuatan yang berasal dari perlindungan ilahi, Ruti bingung dengan kekuatan yang berasal dari Leonor sendiri. Red menghadap Leonor seolah-olah untuk melindungi Ruti dan mengunus pedangnya. Jadi kamu akan menjadi lawanku. Saya mengambil langkah menuju penjahat korup yang menyebabkan ketidakbahagiaan banyak orang. Tunggu sebentar. Seseorang meraih lengan Red. Mr. Sun, aku akan bertarung selanjutnya. Sebagai hasil dari mantra Demon Flare, kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Meskipun dia bersandar pada tongkatnya, dia seperti bisa berdiri secara alami. Setelah menghabiskan kekuatan magisnya, dia tidak bisa mengucapkan mantra apapun. Lengan Mr. Si kurus. Kekuatan tangan yang meraih lengan Red hanya sebentar, tapi kekuatan seorang pahlawan tetap ada di matanya. Red bisa mendengar sorak-sorai. Orang-orang Sultan bersorak untuk Mr. Si. Leonor menatap Mr. Si dengan ekspresi terkejut. Serius, Onesama adalah orang yang tidak menyenangkan sampai akhir. Maaf Leonor, sekarang saatnya untuk menyelesaikan ini. Mintalah belas kasihan dari Tuhan. Saya menolak, saya tidak berdoa kepada Tuhan. Kedua belah pihak berlari keluar pada saat bersamaan. Mr. Si memblokir dorong elegan Leonor secara langsung. Pisau bertabrakan dan percikan api tersebar. Mr. teriak Garadin. Mungkin Mr. Si tidak bisa menyalurkan kekuatan ke lututnya karena dia kehabisan kekuatan magis saat posturnya runtuh. Leonor segera menusukkan pedangnya yang tajam dan tipis ke dada Mr. Si. Mr. Si menangkis pedang Leonor dengan tongkat di tangan kirinya dan membidik kaki Leonor dengan pedangnya, bahkan selama posturnya yang patah. Leonor menghindarinya tepat pada waktunya. Ujung gaun berpotongan Leonor berkibar tertiup angin. Kedua belah pihak menyerang sekali lagi. Pisau bentrok sekali dan dua kali. Melawan Leonor yang menggunakan teknik pedang elegan, meskipun dia kelelahan, Mr. Si terpaksa melakukan pertempuran defensif karena dia tidak bisa mengerahkan tubuhnya sesuai keinginan karena kelelahan. Berbeda dengan kepribadian Leonor, tusukan pedangnya lurus dan tajam tanpa ragu-ragu sama sekali. Dia tidak bisa menggunakan teknik yang tidak biasa, tapi teknik pedangnya terus mendorong lawannya ke sudut.
Meskipun pertarungan hanya berlangsung selama 1 menit, tubuh Leonor sudah berteriak bahwa ia tidak dapat menahan pertarungan itu. Cukup, Leonor berteriak dengan tajam dan melangkah lebih dalam untuk memberikan dorongan. Dia mungkin memutuskan serangan itu karena mengetahui bahwa napasnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mr. C terbang ke depan seolah menunggu serangan itu tanpa menghindari atau menangkisnya. Apa? Leonor membocorkan suara kebingungan karena serangan balik yang tak terduga. Bagian atas pedang Leonor menyerempet bau mistem dan menyebarkan darah segar. Tapi itu bukan luka yang mematikan. Mr. C mendekat ke dada Leonor dengan lebih langkah besar dan kemudian memasukkan pedang panjangnya ke tubuh Leonor yang tak berdaya. Darah mengalir keluar dari dada Leonor. Saya kira ini adalah akhirnya. Leonor bergumam lemah setelah melihat gaunnya ternoda merah. Saya kesal. Membunuh Onesama seharusnya menjadi kesenangan terakhirku. Itu sangat jahat untuk permintaan terakhir. Mr. C berkata dengan senyum pahit. Leonor perlahan mundur ke belakang. Ini menjengkelkan tapi memuaskan. Apa yang membuatmu puas? Saya hidup seperti yang saya inginkan, sesuai keinginan hati saya. Saya tidak menjadi orang lain selain diri saya sendiri. Leonor berdiri di ujung haluan. Leonor, gaunnya berkibar dan ratu jatuh dari kapal. Red segera bergegas ke haluan kapal dan membungkuk untuk melihat ke bawah. Ada percikan dari tubuh Leonor tenggelam ke dasar sungai. Karena skill memancing yang Red miliki, ia bisa dengan jelas melihat sosok Leonor saat dia tenggelam. Seperti permata yang hancur dan pecah, Leonor dibaringkan ke dasar sungai, namun matanya bersinar dengan cahaya yang kuat sampai akhir. Sampai-sampai Red secara tidak sadar merasa bahwa itu indah. Dia meninggal. Meski merupakan perang pertama yang dialami tentara Sultan, namun jumlah korbannya terbilang kecil. Strategi yang diterapkan Lid sangat bagus. Dia melakukannya dengan baik, melindungi para prajurit yang tidak terbiasa berperang. Kerja bagus, Ruti. Yap, aku lelah. Jadi begini rasanya lelah. Ruti memeluk Red dan menghela nafas. Perang pertama sejak berdirinya Republik Sultan. Meskipun insiden dengan Veronia akan segera berakhir, wali kota Toledo masih sibuk dengan persiapan festival kemenangan. Festival panen setelah akhir tahun diikuti oleh festival titik balik matahari musim dingin, dan kemudian masalah diplomatik dan perang pertama serta festival kemenangan yang mengikutinya. Dan kata lain, ini adalah festival kemenangan. 3 hari setelah berakhirnya perang, setelah menolak promosi peringkat C dari Guild Petualang, Red kembali ke kehidupan sehari-harinya dan duduk di counter apoteker bersama Lid. Faksi Sarius mungkin akan mendapatkan kembali tahta di kerajaan Veronia setelah ini. Jadi pencapaian pertama yang dibawa Pangeran Sarius ke kerajaan Veronia bukanlah satu-satunya kompensasi untuk Sultan. Dan tentara bayaran Veronia yang ditangkap dibebaskan tanpa syarat. Ruti adalah satu-satunya pemimpin partai peringkat B Sultan. Dari keributan yang terjadi kali ini, tanpa disadari dia telah menjadi eksistensi yang diandalkan oleh sekelompok Sultan karena karisma yang dia miliki, dan bahkan sekarang dia sedang dalam pertemuan untuk prospek kepergian Pangeran Sarius dan rombongan dari Sultan. Kemudian di sisi lain, Red melihat Danan dikelilingi perawat. Ternyata Danan ingin merawat orang. Ini adalah pertama kalinya mengalami pertarungan semacam ini, tetapi itu menarik, ucap Danan. Saya tidak seperti membunuh, membantu orang hidup memiliki kedalaman yang berbeda. Danan tersenyum dan tampak-tampak benar bahagia. Saya sedang dilahirkan sebagai martial arts untuk dapat melihat bahwa mencapai puncak pertempuran bukanlah akhir. Kemudian di Kongres, Ruti menyelesaikan tugas satu demi satu dengan ekspresi biasa. Tidak seperti cara Mr. C melakukan semuanya sendiri karena dia sangat baik dalam hal itu. Kebijakan Ruti adalah membiarkan orang lain melakukan pekerjaan yang mereka mampu. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi Anda harus siap untuk menindaklanjuti jika gagal. Saya yakin Ruti bisa menjadi politisi yang baik hati jika dia mau. Tampaknya Ruti akan berpatroli di desa terdekat dengan penjaga dari siang hari. Tampaknya ada kemungkinan besar tentara bayaran yang melarikan diri bersembunyi. Setelah itu Lid menghampiri Red. Mereka akan melakukan piknik di luar berdua. Red kemudian menyiapkan bekal dari bahan-bahan yang ada. Kemudian mereka menghabiskan waktu makan berdua yang sangat menyenangkan. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter 148 sampai 150. Oke, mohon sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye bye.